warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pertemuan 10 yaitu tentang produksi. Di mana pertemuan kami ini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian produksi, yang kedua yaitu jenis-jenis proses produksi, yang ketiga yaitu perencanaan lokasi pabrik, dan yang keempat adalah pengendalian produksi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video yang akan dibahas oleh teman kita ini. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya untuk mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Ada 2 faktor yang memengaruhi manajemen produksi, diantaranya yang pertama yaitu division of labor, yang merupakan faktor pembagian tugas, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Yang kedua yaitu revolusi industri, yang seperti pergantian tenaga manusia menggunakan robot atau mesin di dalam proses produksi. Revolusi industri akan membuat target dari produksi bisa tercapai. Jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ada proses produksi terus-menerus. Di dalam proses produksi terus-menerus ini terdapat ada pola atau urutan yang sudah pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Sedangkan untuk yang kedua ada proses produksi terputus-putus. Proses ini berkebalikan dari proses produksi terus-menerus. Ya, ini tidak ada urutan atau pola dari sejak bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rajo. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan materi tentang perencanaan lokasi pabrik. Pengertian perencanaan lokasi pabrik. Dalam perencanaan fasilitas produksi dibedakan menjadi 2, yaitu ada perencanaan lokasi pabrik dan perencanaan tata letak pabrik. Perencanaan lokasi pabrik adalah untuk menentukan tempat pabrik sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar, dengan biaya operasi yang murah, dan memungkinkan perluasan di masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik ataupun lokasi produksi. Yang pertama ada mudahnya dijangkau oleh konsumen. Yang kedua ada dekat dengan bahan baku. Yang ketiga ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat ada ketersediaan tenaga listrik. Yang kelima ada ketersediaan air. Yang keenam ada ketersediaan alat transportasi. Yang ketujuh ada memungkinkan perluasan di masa depan. Tahapan perancangan lokasi pabrik ataupun lokasi produksi. Yang pertama, melihat kemungkinan daerah-daerah mana saja yang bisa ditentukan sebagai daerah alternatif yang dijadikan sebagai lokasi produksi. Yang kedua, melihat pengalaman orang lain ataupun pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi produksi. Yang ketiga, ada mempertimbangkan serta menilai masyarakat yang ada di daerah-daerah yang pada tahap 2 telah dipilih sebagai lokasi produksi sebab dianggap lokasi yang paling menguntungkan. Oke, terima kasih. Pengertian pengendalian produksi.
Pengertian pengendalian produksi adalah rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi, antara lain pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, tenaga kerja, dan sebagainya sehingga memberikan hasil dengan ongkos terendah dalam waktu tercepat. Kemudian ada fungsi dan tujuan pengendalian produksi. Yang pertama, sebagai perencanaan produksi. Yang kedua, untuk menentukan urutan kerja dan waktu kerja. Yang ketiga, untuk memberikan perintah kerja. Yang keempat, sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi. Yang kelima, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Yang keenam, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketujuh, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Yang kedelapan, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Yang kesembilan, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Yang kesepuluh, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Yang ke-11, memonitor tingkat persediaan, membandingkannya dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. Kemudian ada tahap pengendalian produksi. Yang pertama itu perencanaan, merupakan kegiatan perundingan terkait jenis produk yang akan dibuat, sasaran pasar yang akan dituju, serta jumlah produk yang akan diproduksi. Yang kedua ada routing, merupakan penentuan terkait bahan dan alat yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga ada scheduling, merupakan penentuan waktu pelaksanaan proses produksi. Yang keempat ada dispatching, yaitu merupakan surat perintah untuk para anggota untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian ada jenis-jenis pengendalian produksi. Terdapat 2 jenis pengendalian produksi, diantaranya yaitu yang pertama ada order control, yaitu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan konsumen. Yang kedua follow control, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar dan mempunyai persediaan dalam jumlah yang besar. Kemudian ada manfaat pengendalian produksi. Yang pertama yaitu keuntungan bisa dimaksimalkan. Yang kedua, sumber daya yang digunakan bisa lebih diminimalkan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih optimal. Dan yang keempat, menyelesaikan pesanan pelanggan tepat waktu. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah menonton presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan barangkali ada pertanyaan, silahkan hubungi kontak person di bawah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.